Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Shalom. Baik, kita langsung saja ke pembahasan di mana saya akan menjelaskan tentang pengharapan akan kedatangan Yesus Kristus yang kedua kalinya. Namun sebelum kita menjelaskan lebih jauh lagi, perlu kita mengetahui latar belakang dari kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Baik, yang pertama adalah latar belakang. Pengajaran tentang kedatangan Yesus kembali akan tetap relevan sepanjang masa, bahkan kepada hari penggenapan pada hari kedatangan Yesus kembali. Menurut Alkitab, Allah tidak hanya menyatakan dirinya melalui orang-orang yang mendapat ilham, tapi juga dalam melalui peristiwa-peristiwa yang membahagiakan umatnya, dan peristiwa yang terpenting dari semuanya adalah kedatangan anaknya Yesus Kristus. Kebenaran-kebenaran mengenai sifat dan tujuan Allah, tetapi mencakup tujuan dan tindakan-tindakan pelepasan umatnya dan firman yang diilhamkan oleh Allah. Penafsir makna tindakan-tindakan tersebut, karena Allah berkata Tuhan atas segala peristiwa sejarah, maka penggenapan dari karya pelepasan oleh Allah meliputi juga lepasnya manusia dari sejarah. Artinya bahwa perubahan tata tertib dunia ini menjadi suatu yang baru. Baik, berikut ini kita akan membahas bagaimana pandangan Alkitab dan juga pandangan penggandangan dari para tokoh-tokoh. Yang pertama adalah pandangan Alkitab mengenai kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Kedatangan kedua kalinya Kristus atau parousia adalah kembalinya Yesus Kristus dari surga ke bumi. Sebagaimana yang diajarkan dalam ekskatologi Kristen, peristiwa ini dinubuatkan dalam nubuat mesianik Alkitab. Nubuat ini mencangkup kebangkitan semua orang yang benar di hadapannya setelah penghakiman terakhir terhadap orang yang hidup dan yang mati, dan pendirian penuh kerajaan Allah di bumi atau di era mesianik. Pandangan tentang kedatangan Kristus untuk kedua kalinya ini bervariasi dalam pedoman kekristenan. Baik, yang kedua adalah pengharapan membuat orang percaya mengendalikan dirinya. Tentunya kita sebagai manusia terkadang emosi melanda akan kehidupan kita. Kita tidak mampu untuk menahan emosi kita, namun dalam pengharapan akan kedatangan Yesus kembali ini mengajari kita untuk orang yang percaya dan berharap kepada Tuhan Yesus. Baik, pengharapan ini akan membuat setiap orang percaya memiliki pengendalian diri. Mereka bertekad untuk menyiapkan diri menyambut juru selamat mereka dan akan hidup bersih dan semurni mungkin supaya dapat menyambut juru selamat tanpa rasa malu, dan semua mempersiapkan dirinya. Kedatangan Kristus kedua kalinya menyelesaikan penebusan orang-orang percaya. Banyak pengikut Kristus telah dipanggil dari rumah duniawi mereka melalui kematian. Pada hari Kristus kembali, orang-orang yang mati di dalam Kristus akan dibangkitkan. Orang-orang yang masih hidup pada saat itu ia kembali akan diangkat untuk berjumpa dengannya. Baik, yang berikut adalah pengharapan akan mendorong manusia untuk hidup yang benar. Pengharapan akan kedatangan seorang yang kita hargai dan hormati senantiasa mendatangkan persiapan yang jelas. Jelas bahwa terkadang dalam kehidupan kita terkadang mengabaikan orang-orang yang di luar dari kemampuan kita. Seperti jika ada orang yang berharga di mata kita, kita akan mempersiapkan yang terbaik buat dia. Seperti kita mempersiapkan rumah kita atau berbagai jenis yang membuat dia senang. Apalagi kita sebagai orang Kristen mempersiapkan diri untuk menyambut Sang Juru Selamat. Kedatangan yang telah diberbuat banyak untuk kita. Mereka akan menjalani hidup yang benar dan layak untuk menyebutnya. Baik, yang keempat adalah
kedatangan Kristus menjadi kemenangan yang sesungguhnya. Bagi banyak orang yang tengah bergumulan di dalam kehidupannya di dunia, hidup kelihatannya dikuasai oleh kejahatan dan dosa. Ketika Yesus kembali, kita semua akan memperoleh kemenangan akhir atas setan dan dosa. Kedatangan Kristus kedua kalinya, ia berdiri perjumpaan dengan Tuhan Yesus yang luar biasa dalam kehidupan kita yang datang untuk menyelamatkan umat manusia, mati, bangkit, dan kembali ke sorga. Bagi orang percaya tidak ada yang memandangi perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Yang berikut adalah Injil Sinoptik yang menjelaskan tentang kedatangan Yesus kembali. Pada waktu Yesus hidup dan mengajar, gagasan mengenai masa yang akan datang sudah dikenal, yaitu masa didirikan pemerintahan Mesias, masa yang akan datang atau Olam Haba. Dibedakan secara jelas sekali dengan masa sekarang. Pada peralihan dari masa yang satu menuju masa yang lain dikenal sebagai Hari Tuhan. Ketegangan ini mulai menjadi nyata pada waktu Yesus mengajarkan mengenai kerajaan Allah. Di dalam pengajaran tersebut, aspek masa sekarang dan masa yang akan datang hadir dalam secara berdampingan. Yang berikut adalah kedatangan yang memahami dalam perjanjian baru. Yang pertama, kedatangan anak manusia. Yang kedua, kedatangan Kristus dalam gambaran apokaliptik. Yang ketiga, kedatangan Kristus didahului dengan tanda-tanda. Dan yang keempat adalah sudah dekat tetapi tidak diketahui waktunya. Dan dijelaskan pada kitab Yohanes tentang pandangan tentang pengharapan akan kedatangan Tuhan Yesus. Pandangan yang bersifat horizontal yang disajikan dalam kitab-kitab Injil Sinoptik yang telah dijelaskan tadi, memandang karya Allah bergerak terus dalam sejarah menuju klimaks yang terakhir. Pandangan yang bersifat vertikal yang lebih nyata dalam Injil Yohanes, memandang karya keselamatan Allah sebagai hal surgawi. Namun nyatanya, suatu dunia di atas keberadaan dunia sekarang. Meskipun demikian, kedua pandangan ini itu didukung oleh Injil ini. Anak manusia telah turun dari sorga seperti yang tertulis dalam kitab Injil Yohanes 3 ayat 13. Tetapi puncak dari misinya dicapai pada waktu ia ditinggikan dan menarik orang-orang untuk datang kepada Tuhan Yesus. Dapat kita baca dalam Injil Yohanes 12 ayat yang ke-32. Dan ada tertulis juga dalam kitab Wahyu. Dalam kitab ini membawakan amanat pada kedatangan pada abad pertama dan juga sekaligus merupakan penglihatan mengenai akhir zaman. Penyajikannya mengenai akhir sejarah manusia merupakan hal yang berharga. Karena itu adalah satu-satunya pengajian mengenai tema terdapat di dalam Perjanjian Baru. Dalam penyajian itu diperlihatkan kemenangan anak domba yang terakhir yang mengalahkan semua musuhnya. Dalam kitab ini juga memuat tentang penggambaran kedatangan Kristus. Waktu yang sudah dekat, perjumlahan itu terjadi pada akhir zaman. Peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelumnya yang mengenai pernyataan-pernyataan tentang penghukuman-penghukuman, penderitaan umat Allah, munculnya antikristus, penghancuran tata dunia yang ada sekarang ini dapat kita lihat bersama-sama dalam sejarah-sejarah dan juga tentang masa-masa yang dulunya ada antikristus. Dan juga ada beberapa tanda-tanda kedatangan Kristus dapat kita lihat dalam slide ini, yaitu yang pertama ada 15 tanda yang mendahului kedatangan Kristus kembali, yaitu pertama, gempa bumi dapat kita baca dalam Injil Matius dan Markus. Dan kita lihat dalam slide ini ada juga yang kedua, kelaparan, tetap juga sama dalam Injil Matius dan juga Markus. Yang ketiga, penyakit kampar atau wajah, gangguan dari orang dapat kita baca dalam Injil Lukas 21 ayat 11.
Yang keempat, penyakit mental yang tidak ada bandingnya. Yang kelima, ketakutan karena teror. Yang keenam, terang dan berita tentang peperangan. Yang ketujuh, ada murtad. Dan yang kedelapan adalah penyangkalan iman. Dan juga ada beberapa contohnya, kita bisa lihat secara bersama-sama, dapat kita cari bersama-sama dan kita pelajari secara bersama-sama. Ya, seperti yang telah disimpulkan, kita lihat secara bersama-sama, dapat saya simpulkan bahwa bagi orang percaya, kedatangan Kristus menjadi pendorong untuk giat dan bekerja untuk memberitakan Injil di seluruh dunia. Ketika Yesus memberitahukan tentang kedatangannya kembali, itu berarti Allah hendak memberi kesempatan bagi kita semua orang yang percaya dari segala bangsa untuk mendengarkan Injil. Dan juga Injil itu menjadi salah satu kesaksian rohani buat kita yang harus disampaikan ke seluruh suku dan bangsa. Pemberitaan Injil memberi kesempatan bagi semua orang untuk bertobat dalam setiap aspek yang membuat diri kita dosa. Ada juga pengampunan. Oleh sebab itu, orang-orang beriman tidak boleh mengabaikan berita tentang kedatangan Yesus Kristus kembali. Dapat kita baca dalam Injil Matius 24 ayat 37 hingga ayat yang ke-44. Tugas para pengikut Kristus Yesus adalah untuk mempersiapkan diri, memberitakan Injil, berbicara tentang persiapan orang lain untuk menerima Yesus. Sementara tugas kita yang tak kalah penting bahwa yang terutama adalah persekutuan kita dengan Yesus. Kesiapan kita dalam menantikan kedatangan Yesus kembali ke dunia ini. Inilah hasil presentasi saya tentang pengharapan akan kedatangan Yesus kembali. Kiranya bermanfaat buat kita semua. Shalom.